Pembahasan selanjutnya itu adalah parameter dalam pengukuran QoS. Yang pertama itu ada throughput, yang merupakan kecepatan atau rate transfer data efektif yang diukur dalam bps atau yang sering disebut dengan bit per second. Throughput merupakan jumlah total kedatangan paket yang sukses yang diamati pada tujuan selama interval waktu tertentu dibagi oleh durasi interval waktu tersebut. Untuk menghitungnya, throughput yakni dengan throughput sama dengan paket data terima dibagi lama pengamatan. Yang kedua, ada paket loss yang merupakan suatu parameter yang menggambarkan suatu kondisi yang menunjukkan total paket yang hilang dapat terjadi karena collision dan congestion pada jaringan. Untuk menghitung paket loss yakni dengan paket loss sama dengan paket data dikirim dikurang paket data yang diterima dikali 100% dibagi paket data yang dikirim. Yang ketiga yaitu ada delay atau latency, merupakan waktu yang dibutuhkan data untuk menempuh jarak dari asal ke tujuan. Delay dapat dipengaruhi oleh jarak, media, fisik, kongesti, atau juga waktu proses yang lama. Untuk menghitung delay yakni dengan rata-rata delay sama dengan total delay atau total paket yang diterima. Yang terakhir ada jitter atau variasi kedatangan paket. Jitter diakibatkan oleh variasi-variasi dalam panjang antrian, dalam waktu pengolahan data dan juga dalam waktu penghimpunan ulang paket-paket di akhir perjalanan jitter. Untuk menghitungnya yakni dengan jitter sama dengan total variasi delay dibagi dengan total paket yang diterima. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya izin melanjutkan pengukuran QoS dalam jaringan Dharma Jaya Stadion Gas pada kampus Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Yang pertama untuk parameternya sendiri yakni throughput. Nah, untuk alat bantu ataupun aplikasi yang kita gunakan dalam permudah pengukurannya kita menggunakan Wireshark. Di sini bisa kita lihat sebelumnya sudah dijelaskan oleh teman saya Yudi Firmansyah mengenai rumus-rumus perhitungan manualnya, dan untuk Wireshark sendiri pengukuran bits per secondnya sudah tertera dalam file propertiesnya, dan di sini kita lihat contohnya pada salah satu pengukuran yakni di area masjid. Untuk rata-rata bits per secondnya yakni 288 kilobits per second. Nah, ini untuk hasil dari kelima area yang kita tentukan. Yang pertama yakni masjid dengan throughput 288 kbps dengan indeks 0 dan kategori bed. Yang kedua yakni wifi corner dengan throughput 5329 kbps dengan indeks 4 dan kategori excellent. Yang ketiga yakni gedung G lantai 3 dengan throughput 395 kbps, indeksnya 1 dengan kategori poor. Yang keempat yakni pelataran payung dengan throughput 537 kbps, indeksnya 1 dan kategori poor. Lalu yang kelima yakni gedung F lantai 1 dengan throughput 157, indeksnya 0, kategorinya bad. Maka di sini bisa kita lihat rata-rata throughput dari kelima area tersebut yakni 464 kbps dengan indeksnya 1, kategori poor. Untuk kategori yang mendominasi kali ini yakni bad dan poor dengan indeks 0 dan 1 dikarenakan karena banyaknya lalu lintas jaringan pada area tersebut atau banyaknya pengguna yang memakai di area tersebut. Lalu yang kedua yakni paket loss. Untuk paket loss sendiri pada Wireshark di sini telah disediakan fiturnya yakni kita bisa menggunakan filtering dengan mengeklik ataupun mengetik tcp.analysis.loss_segment. Maka di situ terlihat beberapa paket-paket yang tidak diterima. Di sini contohnya dalam area masjid ada 2 paket dari ribuan paket yang dikirimkan. Untuk hasilnya sendiri yakni yang pertama masjid, paket lossnya 0% dengan indeks 4, kategorinya perfect. Yang kedua wifi corner
dengan persentase paket loss 0%, indeksnya 4, kategori perfect. Yang ketiga gedung G lantai 3 dengan paket loss 0%, indeksnya 4, kategorinya perfect. Yang keempat pelataran payung dengan paket loss 0%, indeksnya 4, kategorinya perfect. Lalu yang kelima yakni gedung F lantai 1 dengan paket loss 9,18%, indeksnya 3 dengan kategori good. Maka rata-rata delaynya ini sendiri, rata-rata paket lossnya ini sendiri yakni 1,83% dengan indeks 4 dan kategori good. Untuk area gedung F lantai 1 ini sendiri, pengukurannya terjadi di kala banyaknya lalu lintas jaringan pada saat itu. Lalu di sini kita lanjutkan mengenai pengukuran delay. Untuk delay ini sendiri kita membutuhkan aplikasi tambahan yakni Excel ataupun aplikasi-aplikasi untuk membuka dokumen pengolahan angka. Di sini untuk pengukuran waktu pertama, waktu kedua dan delaynya ada aturannya. Yang pertama untuk waktu 1 kita copy dulu dari Wireshark dimulai dari urutan yang pertama, dan untuk waktu kedua dimulai dari urutan kedua pada waktu ke-1. Untuk menentukan delaynya, maka waktu kedua dikurangi dengan waktu ke-1. Itu pun berlaku untuk setiap barisnya. Dari setiap baris delay yang sudah ditemukan, di situ kita akan menghitung yakni total delay dan juga rata-rata delaynya. Di sini ada tabel mengenai delaynya. Yang pertama untuk area masjid memiliki parameter delay 3 second, indeksnya 4, kategori perfect. Yang kedua wifi corner dengan delay 0,17 second, indeksnya 4, kategorinya perfect. Yang ketiga gedung G lantai 3 dengan delay 0 second, indeksnya 4, kategori perfect. Yang keempat pelataran payung, delaynya 0 second, indeks 4, kategorinya perfect. Yang kelima gedung F lantai 1 dengan delay 36,9 second, indeksnya 4 dan kategori perfect. Untuk rata-rata delay dari kelima area tersebut yakni 8,01 second dengan indeks 4 dan kategori perfect. Lalu yang terakhir untuk parameter jitter. Parameter jitter ini memiliki kesamaan perhitungannya dengan parameter delay. Namun untuk penentuan delay satunya itu mengikuti hasil dari delay yang ditentukan sebelumnya. Namun di sini kita menggunakan rumus yang mana delay pada baris pertama dikurangi dengan delay baris kedua. Itu untuk kolom delay 1. Untuk kolom pada delay 2 itu dimulai dari baris kedua kolom delay tersebut. Untuk pengoperasiannya sendiri yakni dengan mengurangi jumlah nilai delay 2 dikurangi jumlah nilai dari delay 1, maka ditemukanlah jitter. Pengukuran jitter itu sendiri sama seperti delay, yakni kita cari total dan juga jumlah rata-ratanya. Di sini untuk datanya, yang pertama di area masjid kita temukan jitternya yakni -3 dengan indeks 4, kategorinya perfect. Yang kedua wifi corner dengan jitter 0 second, indeksnya 4, kategori perfect. Yang ketiga gedung G lantai 3 dengan jitter 0,01 second dengan indeks 3, kategori good. Yang keempat yakni pelataran payung dengan jitter 0,01 second, indeksnya 3, kategori good. Yang kelima gedung F lantai 1 dengan jitter 123,6 second, indeksnya 1 dengan kategori poor. Untuk rata-rata jitter dari kelima area tersebut yakni 24,12 second
Indeks 1 kategori pur. Untuk hasil dari area masjid, mengapa nilai jitarnya negatif? Di sini karena lalu lintas jaringan internet ataupun pengiriman paket internetnya itu sendiri tergolong cepat, bahkan bisa menghasilkan nilai negatif pada waktunya. Untuk kesimpulan pada penelitian kali ini, yakni pengukuran QoS pada jaringan terutama pada lingkungan pendidikan seperti kampus sangatlah penting, karena hasilnya akan menjadikan bahan peninjauan kembali terhadap lalu lintas jaringan yang ada pada kampus dan juga kecepatan jaringan terutama pada area-area tertentu pada kampus itu sendiri. Sekian presentasi dari kami. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.